Halo Gujas, apa kabar kalian semua? Telat nggak ya kalau saya ngucapin Happy New Year-nya sekarang? Happy New Year buat kita semua! Kali ini saya mau berbagi tentang 10 hal yang wajib dilakukan di awal 2021. 10 hal ini udah saya lakukan sejak tahun 2016. Apa aja sih 10 hal ini? Hello Gorgeous, welcome back to my YouTube channel. I'm Soyu. Pertama, memberikan hadiah buat diri sendiri. Bukan karena kita kasihan sama diri kita, tapi karena kita mengasihi diri kita ya Gojes. Dimana diri kita termasuk pejuang di tahun 2020 kemarin. Kita mau pakai masker kemana-mana. Terutama buat kalian yang gak suka pakai masker ya. Kalian mau pakai masker kemana-mana. Jaga jarak. Dan kalian yang mau berpergian ke luar negeri yang udah booking tiket sejak tahun 2019, rela membatalkan penerbangan kalian. Kedua, berdamai dengan masa lalu. Di sini lebih ditekankan ke inner child ya Gojes. Apa sih inner child itu? Inner child itu adalah ekspresi dari masa lalu kita sejak kanak-kanak. Mungkin ada di antara Gojes yang sewaktu kecilnya berada di posisi anak yang memiliki keluarga broken home, papa mama yang selalu bertengkar, teman-teman yang menjauh karena latar belakang kita, atau bahkan pembulian karena adat istiadat dan agama. Termasuk kurangnya apresiasi dari orang tua terhadap hal baik yang telah kita lakukan. Itu dapat merusak inner child kita. Menurut psikolog Diana Rapp, pengabaian, trauma, rasa sakit saat masa kanak-kanak dapat merusak atau menyakiti inner child kita loh. Nah, hal inilah yang akan mempengaruhi bagaimana cara kita bersosialisasi dan mengambil keputusan. Bagaimana mencari tahu luka pada inner child kita? Padahal kan dia nggak ada ya di sisinya kita, jadi gimana kita tahu gitu kan? Dia kan bukan bentuk yang bisa kita ajak komunikasi, bukan bentuk nyata di sebelah kita yang bisa kita ajak komunikasi. Terus gimana sih caranya kita tahu inner child-nya kita itu terluka atau enggak? Salah satunya ya Gojes adalah mengingat. Kita bakal lihat, oh ini ternyata rasa sakit itu, yang ini ternyata, aku udah ngelupain loh padahal, tapi ternyata itu masih membekas di pikiran aku, kayak gitu. Saat kita sudah menemukan di mana letak permasalahannya, kita harus berdamai dengan inner child kita. Ucapkan 4 kata ini untuk inner child kita. Yang pertama, maaf. Maaf karena saya tidak segera menyembuhkan lukamu. Yang kedua, tolong maafkan saya karena saya tidak memperdulikan, bahkan mencoba untuk melupakan. Yang ketiga, terima kasih karena saya bersyukur kamu sudah membentuk saya menjadi pribadi yang seperti saat ini. Yang keempat, saya mencintaimu. Apapun yang terjadi dengan dirimu sendiri, kamu akan tetap mencintai dirimu tanpa syarat. Dan tambahan dari pastor saya, ini kira-kira kata-kata pastor ini tahun 2016 atau 2017an gitu. Tapi saya lupa sih. Pastor saya tuh bilang kayak begini. Di saat kita sudah berdamai dengan masa lalu kita, di situ kita harus melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang sudah membuat inner child kita terluka. Kalau memang orangnya tidak bisa kita temui, kita telepon. Kalau misalnya orangnya sudah tiada, ya sudah, kita lepas pengampunan melalui doa. Ingat ya, kita di sini lepas pengampunan, bukannya kita menuntut balas, di mana kita bilang, ini nih gara-gara kamu, salahmu nih. Nggak gitu, tapi kita bilang, saya mengampunimu. Karena Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Yang ketiga, jauhi toxic people. Toxic people itu ada di mana-mana Gojes. Di kantor, di sekolah, di kampus, di tempat kalian beraktivitas, itu pasti ada toxic people-nya. Mungkin saat ini bukan kalian sebagai korbannya. Ciri-ciri toxic people itu adalah suka ngeluh, ngerasa diri yang paling benar, suka salahin orang, suka bikin drama dan konflik,
Menurut para ahli nih Gojes, toxic people itu sering mementingkan dirinya sendiri. Melakukan kekerasan non-fisik, emosional, seperti meremehkan, mengkritik, mengontrol, menyalahkan, dan memanipulasi orang lain. Tidak jujur, cenderung menunjukkan empati. Kenapa sih saya masukkan ke dalam 10 hal yang wajib kita lakukan? Karena kalau Gojes bisa menguasai diri sendiri, tidak didikte oleh toxic people ini, urutan 4-10 pasti bisa dilalui. 4. Aturlah jadwal kalian dari Senin sampai dengan Minggu. Untuk semua kalangan, minimal atur jadwal kalian per 7 hari, di mana Senin sampai Minggu. Apa sih faedahnya pengaturan ini? Faedahnya itu supaya kita nggak numpuk janji. Jadinya semua bisa kita kontrol, di mana kita nggak akan pernah nyakitin sesama karena janji-janjinya kita ya. Yang kelima, hidup sehat dan makanan sehat. Di saat pandemi seperti ini, yang amat sangat kita butuhkan adalah kesehatan. Kesehatan dimulai dari hidup sehat, rutin berolahraga, tidur yang teratur, dan makanan yang sehat. Bagi saya pribadi, makanan sehat adalah makanan yang saya buat sendiri, di mana saya bisa mengontrol minyaknya, mengontrol kebersihannya. Kalau makan di tempat lain atau di luar, bukan berarti tidak sehat atau bagaimana, pastinya akan memiliki rasa curiga terhadap makanan tersebut. Yang keenam, vision board. Apa sih vision board itu? Vision board adalah kumpulan beberapa foto, kata-kata, atau segala sesuatu yang kita inginkan terjadi. Misalnya, 2021, apa sih yang kalian inginkan? Mungkin pernikahan, perjalanan ke luar negeri, memulai usaha, itu semua kalian buat dalam bentuk gambar atau kata-kata, kalian tempelkan ke papan, jadilah sebuah vision board. Yang ketujuh, menganalisis keuangan kita. Perkirakan pengeluaran di tiap bulan ya, untuk biaya tempat tinggal, makan, transportasi, pulsa, shopping mungkin untuk pakaian, dan terutama untuk hutang ya. Setelah selesai dihitung, bandingkan antara pengeluaran dan pendapatan. Jika pengeluaran dirasa membengkak, maka ajukan pertanyaan. Salah satunya, pengeluaran yang membengkak apakah disebabkan oleh keinginan? Jika iya, maka stop, karena kebutuhan jauh lebih penting daripada keinginan. Nomor 8, refreshing rutin. Refreshing rutin di sini sebagai kebutuhan ya, di mana kita bisa lakukan sebulan sebanyak 4 kali atau 2 kali, tergantung kebutuhan dan waktu yang kita miliki. Kalau refreshingnya shopping, dan yang kita beli membuat anggaran membengkak, yaitu sama saja. Kita memiliki keinginan, namun kita balut dengan kebutuhan. Tapi kalau refreshingnya sekalian berbelanja kebutuhan pokok, yaitu tidak masalah ya Gojes. Sebenarnya, refreshing itu nggak butuh uang banyak kok. Kalau kalian di seputaran Denpasar, kalian pasti tahu Taman Pancing. Di situ ada lokasi yang tepat untuk piknik. Di sana kita nggak merogoh gocek yang banyak kok, hanya saja kita membawa makanan sendiri. Kalau Gojes bosen, mau pindah ke tempat yang lebih dingin atau ke tempat yang lebih sejuk, Gojes bisa alternatif ke Bedugul. Di sana punya pemandangan yang indah. Atau mungkin Gojes bosen dengan kata piknik, Gojes ingin liburan berbayar, cek description box. Di sana saya memiliki beberapa alternatif liburan berbayar dengan harga pandemi, antara lain Bali Zoo, Bird Park, Bali Safari. Gojes bisa cek yang mana yang Gojes mau pilih. Semoga bermanfaat. Yang kesembilan, challenge yourself. Mungkin ada di antara Gojes yang ingin menghilangkan berat badan. Dengan men-challenge diri sendiri, kita akan tahu kemampuannya kita sebatas mana. Mungkin ada yang ingin berhenti merokok atau berhenti berbelanja online. Coba deh challenge. Challenge berhenti belanja online selama 1 bulan. Wih, mantap dong kalau kita bisa berhenti dengan keinginannya kita dan menomorsatukan kebutuhan.
Yang terakhir, nomor 10, brain dump. Pernah nggak sih Gojes tuh ngerasa bingung gitu? Di antara 10 pekerjaan yang mana dulu nih yang harus diselesaikan, yang mana dulu nih harus dikerjakan. Bahkan beberapa orang sampai susah tidur karena terlalu banyak memikirkan hal yang mana dulu yang harus dikerjakan. Dengan brain dump, kita bisa mengurutkan dari hal yang sangat penting sampai hal yang tidak begitu penting. Jadi yang mana harus kita kerjakan dulu, kita tuangkan dalam sebuah kertas, kita tulis A, B, C, sampai Z, kita runtutkan yang mana sih yang kira-kira yang harus kita kerjakan duluan atau yang mana sih yang harus kejar target. Setelah itu kita kerjakan sesuai apa yang kita inginkan. Jadinya kita nggak perlu mikir-mikir tiap jam, tiap detik, apa yang harus saya lakukan. Tapi kalau udah diurutin kayak gitu kan jadi lebih praktis, lebih enak. Oke Gojes, akhirnya 10 hal yang harus kita kerjakan di tahun 2021 ini sudah selesai. Saya harap kita semua bisa menyelesaikan semuanya. See you next video. Bye-bye.